Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2 dalam bahasan Linear Programming. Sebenarnya dalam silabus Linear Programming ini masuk di dalam matriks. Tapi untuk kali ini saya akan membahas Linear Programming dalam bahasan grafis dan aritmatik ya. Karena untuk matriks tidak memungkinkan secara waktu. Memang kita harus berikan penjelasan bahwa dengan grafik ini, karena grafik itu 2 dimensi seperti itu, maka tentunya ada keterbatasan. Jadi variabel yang digunakan itu hanya 2 yang bisa masuk ya, yang bisa dikerjakan dalam metode grafik ini. Selain itu memang tentunya dengan grafik ini maka tidak ada analisis sensitivitas ya, seperti itu, sehingga kita info yang didapatkan memang lebih kurang, tetapi cukup mudah untuk dijalankan kalau memang sekedar 2 variabel. Baik, kita masuk ke linear programming. Jadi pada prinsipnya linear programming ini menyelesaikan masalah optimasi, tetapi khusus untuk persoalan yang melibatkan persamaan linear. Jadi baik itu persamaan di tujuan maupun persamaan di kendala harus linear. Kalau tidak linear maka tidak bisa. Kalau tidak linear maka sebaiknya menggunakan Lagrange multiplier ya, seperti itu. Jadi ini betul-betul harus linear, baik tujuan maupun kendalanya. Tidak penting kendalanya pada banyak berapa, yang penting harus linear semuanya. Baik, misalkan saja ini kita membahas tentang maksimisasi keuntungan pembuatan kerajinan motor dan skuter. Nah, misalnya ini sebuah produsen menghasilkan 2 kerajinan miniatur, yaitu sepeda motor dan skuter, melalui 2 proses, yaitu proses perakitan dan finishing. Untuk proses perakitan, waktu yang tersedia adalah 120 jam, finishing adalah 180 jam. Sedangkan untuk pembuatan satu sepeda motor membutuhkan 6 jam proses pertama, yaitu perakitan, dan 3 jam proses kedua atau finishing. Sedangkan untuk pembuatan skuter membutuhkan 4 jam perakitan dan 10 jam finishing. Jika keuntungan yang diperoleh dalam membuat sepeda motor adalah $45 dan satu buah skuter adalah $55, apakah sepeda motor dan skuter yang mesti dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum? Oke, maka yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan identifikasi permasalahannya atau identifikasi soal yang ada, yaitu kita ketahui produk yang dibuat itu ada 2. Kita beri notasi M, motor dan skuter. Kapasitas prosesnya adalah, yang pertama adalah perakitan ada 120 jam, yang kedua adalah proses finishing ada 180 jam. Sedangkan info yang selanjutnya adalah pembuatan M membutuhkan 6 jam proses pertama dan 3 jam proses kedua. Pembuatan S membutuhkan 4 jam proses pertama dan 10 jam proses kedua. Keuntungan yang diperoleh adalah $45 per M dan $55 per S yang diproduksi. Yang ditanyakan adalah berapakah M dan S harus dibayar agar profit maksimum. Ya, seperti itu. Oke.
Maka dari sini, dari identifikasi ini, maka kita harus membuat lebih simpel ya. Jadi harus buat permodelan matematikanya. Maka dari sini maka bisa kita buat permodelan matematikanya ya. Maka kita buat tabel proses, kapasitas, terus variabel M atau motor, variabel S adalah skuter. Yang pertama, proses pertama kapasitasnya 120, proses kedua 180, dan proses untuk membuat M itu membutuhkan 6 jam proses pertama dan 3 jam proses kedua. Sedangkan untuk S itu 4 jam proses pertama dan 10 jam proses kedua. Oke, selanjutnya ini adalah tujuannya maksimum profit, di mana mempunyai persamaan 45M dan 55S. Meskipun ini tampaknya sederhana, tetapi kalau Anda tidak memahami, maka seringkali kebalik-balik ya, seperti itu. Sehingga misalnya M 6 dan 4, padahal M-nya adalah 6 dan 3. Nah, seperti itu, kebalik-balik ya sudah salah. Ya, seperti itu. Dari sini, maka kita dapat memodelkan kendalanya, yaitu kendala 1, di mana kapasitas yang dimiliki adalah 120 dan kemungkinan kapasitas ini digunakan untuk produk M 6 jam per unitnya dan S 4 jam per unitnya ya, seperti itu. Maka dapat dengan mudah kita buat bahwa 120 ini melayani 6 per M dan 4 per S, sehingga apa? 6M plus 4S itu kurang atau sama dengan 120. Sama dengan itu menunjukkan bahwa kapasitas 120 boleh digunakan secara penuh ya, seperti itu, atau full employment. Selanjutnya kendala kedua adalah itu masukkan saja 3M ditambah 10S itu harus kurang atau sama dengan 180. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan dua kendala itu ya, seperti itu. Sehingga kita bisa tulis lah ini permodelannya 6M plus 4S itu kurang dari 120, ini diperoleh dari ini ya, seperti itu. Dan 3M plus 10S kurang dari 180 ya, seperti itu. Maka kita buat garis kendala, mudah saja ya, karena membuat garis maka itu dibuat saja menjadi 0. Jadi persamaan kendalanya itu, dan ini dibuat saja menjadi 0, sehingga 6M plus 4S itu sama dengan 120. Terus yang ini 3M plus 10S itu sama dengan 180 ya. Sehingga kendala 1 jika M sama dengan 0 maka S adalah 30 gitu ya, 30 kali 4 120. Oke, dan jika S sama dengan 0 maka M nya adalah 20, 20 kali 6 adalah 120. Oke, betul ya. Oke, sehingga dari kendala 1 itu bahwa garis tersebut kalau dibuat garis maka akan melewati 0,30 dan 20,0 ya, kita hubungkan saja 20 0,30 dihubungkan dalam grafiknya. Selanjutnya kendala kedua, kita cari titik potongnya terhadap sumbu untuk menggambarkannya. Jadi jika M sama dengan 0, S nya 18 seperti itu. Jika S sama dengan 0, M nya adalah 60, sehingga melewati 0,18 dan 60,0. Itu dihubungkan saja, dibuat dua titik ini terus dihubungkan. Oke, maka dapat kita gambarkan agar lebih jelas. Nah, ini adalah variabel yang M, ini variabel yang S ya, seperti itu.
Pertanyaannya, apakah M harus mendatar atau S harus vertikal? Tidak juga. Yang penting adalah konsisten. Ya, prinsipnya kalau dia mendatar, dibuat sebagai sumbu X seperti itu, mendatar, maka harus disebut pertama kali. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya dibuat vertikal, maka dia disebut pada bilangan yang kedua. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya gini. 0,30 karena dia M di gambar mendatar, tapi kalau gambar vertikal seperti itu berarti 30,0 gitu. M nya 0 dan yang 20,0 menjadi 0,20 ya, seperti itu. Jadi harus konsisten. Tapi menurut saya biar konsisten ya seperti itu dan biar mudah seperti itu, maka ya karena M disebut pertama kali, maka dia sebagai variabel X ya, seperti itu. Oke, sehingga hasilnya adalah kayak gini. Itu adalah kendala pertama. Sedangkan ini merah adalah kendala yang kedua. Terus ini garis bantu untuk profitnya. Nah, untuk garis bantu untuk profitnya, maka tadi kan profitnya mempunyai persamaan sama berarti 45 M ditambah 55 SS seperti itu. Maka kalikan saja 45 ya, dikalikan dengan 55 disama dengankan ini, supaya Anda bisa membantu membuat garis bantu untuk profit ini ya. Nah, ini kan mudah ya, kalau dikalikan dengan koefisiennya, sehingga kalau misalnya M nya 0 seperti itu, seperti di gambar, maka S nya adalah 45. Dan sebaliknya kalau S nya adalah 0, maka M nya adalah 50. Sehingga mudah digambarkan. Oke, selanjutnya kita gambarkan, kita blok daerah yang nggak boleh. Dalam buku-buku biasanya yang di blok adalah yang boleh. Kalau saya memilih di blok yang tidak boleh, supaya apa? Bahwa nanti wilayah yang visible atau yang dibolehkan nanti akan menjadi bersih. Itu kita blok. Sedangkan kendala yang kedua kita blok juga, maka Anda lihat di sini, maka ada daerah bersih sama sekali tidak diarsir, maka inilah daerah yang tidak daerah yang memungkinkan ya, seperti itu, sehingga ini menjadi visible area. Sebenarnya kalau masalah blok-blokan ini sebenarnya bisa diblok juga ya, atau ini bisa diblok juga. Habis itu saya pikir nggak perlu diblok karena ini adalah daerah negatif, maka nggak mungkin produksi dilakukan di daerah sini. Sehingga cukup yang positif-positif saja. Oke, itu adalah visible area, dan ini garis bantu untuk profit seperti itu. Maka dari ini sebenarnya karena yang area memungkinkan adalah yang hijau, berarti mungkin yang nanti perlu diinvestigasi adalah titik-titik ini ya, itu. Karena kalau yang bawah kan tidak perlu ya, pasti nanti minimal gitu atau kurang dari maksimal. Maka yang perlu diteliti adalah titik-titik terluar dari yang memungkinkan. Maksudnya terluar itu paling jauh dari titik ordinar atau 0,0. Selanjutnya kita dari kedua kendala tersebut, maka kita dapatkan titik-titik maksimum dari visible area 0,20,0, 0,18 seperti yang kita gambarkan tadi, dan C adalah titik perpotongan kedua kendala. Tadi kan ada perpotongannya ya.
Seperti itu, sehingga kita bisa lakukan mencari titik potong antara dua kendala. 6M plus 4S sama dengan 120, 3M plus 10S sama dengan 180. Untuk mengeliminasi, maka kita buat sama-sama 6M, ya, sama yang kedua dikalikan 2, seperti itu, sehingga M-nya bisa dihilangkan, dieliminasi. Sehingga kalau dikurangkan, minus 16S sama dengan minus 240, sehingga kita dapatkan S-nya adalah 15 gitu ya, M-nya adalah 10. Berarti titiknya bagaimana? Maka tentunya variabel yang pertama yang datar yang kita sebut pertama kali, jadi 10,15, ya, seperti itu. Oke, 10,15. Oke, maka akan kita lihat gambarnya. Nah, ini tadi 20,0, terus ini 0,18, dan ini perpotongannya adalah 10,15, seperti itu. Selanjutnya adalah secara aritmatik, maka kita harus pastikan mana dari ABC ini menghasilkan nilai yang tertinggi. Kalau secara grafis seperti itu, kita tarik ke 0 sejajar gitu ya, lalu kita tarik lagi ke atas atau menjauh dari 0. Nah, Anda lihat di sini yang bertemu pertama kali itu adalah titik A, setelah itu titik B, setelah itu titik C. Jadi kalau dihitung kira-kira ya berurutan akan seperti itu. Nah, kita cek betul enggak. Ya, ini adalah profit masing-masing, itu adalah tujuannya. Maka titik A adalah 20,0, atau kita hitung nilainya adalah $900, sedangkan B adalah 0,18, seperti itu. Maka profitnya adalah 990. Jadi betul ya, seperti gambarnya, dia harus konsisten ya antara gambar dan tulisannya dan penjelasan matematisnya. Sedangkan C nya itu 10,15, maka hasilnya adalah 10 aja itu 450, 15 kali 55, ya, seperti itu. Maka kalau ditotalkan adalah 1275. Nah, inilah yang disebut maksimum profit, karena dari tiga titik keluar itu, yang maksimum itu adalah yang B. Yang B. Yang maksimum adalah C, 1275, atau titik perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2. Nah, dari ketiga kemungkinan, nilai tertinggi adalah 1275, M-nya adalah 10, S-nya adalah 15, ya, seperti itu. Sehingga kita dapat simpulkan, jadi produksi yang menyebabkan profit maksimum adalah saat memproduksi 10 unit motor dan 15 unit skuter dengan profit sebanyak $1.275. Nah, jadi kira-kira itu ya yang bisa kita sampaikan dari linear programming. Ini yang perlu saya sampaikan. Biasanya yang sering salah-salah itu sekali lagi adalah penentuan ini, penentuan penulisannya ini sering-sering kali salah. Apakah ini kebalik kapasitasnya, apakah ini 6, ini 4, ya, seperti nggak boleh. Jadi harus sesuai, makanya tolong jangan dihafalkan. Terus memindah ini menjadi model matematis juga sering salah, ya, seperti itu. Dan sekali lagi harus konsisten ya. Kalau misalnya M pertama kali, maka sebaiknya itu menjadi X atau yang menetap di sumbu horizontal, ya, seperti itu. Sedangkan S adalah yang kedua atau sebagai Y-nya atau pada sumbu vertikal, ya, seperti itu, supaya tidak salah-salah.
Nah, terus yang sering salah juga adalah membuat model matematisnya ini, membuat model matematisnya ya seperti itu, dan menggambarnya, karena menggambar itu kan juga sebagai cara untuk mengkonfirmasi dari hitungan matematisnya kita itu benar atau tidak dari gambarnya itu ya, seperti itu. Nah, ini gambarnya tadi ya, seperti itu. Nah, di blok yang tidak dibolehkan saja ya, supaya apa, supaya nanti yang dibolehkan betul-betul bersih ya, seperti itu. Terus ini caranya ngeblok bagaimana sih sebenarnya? Prinsipnya gampang, karena ini maksimalisasi ya. Mana ini maksimalisasi ya, karena ini adalah fungsi kendala adalah apa namanya, maksimum seperti itu, maksimum dapat tadi 120, maka yang daerah kiri itu pasti daerah yang kecil atau daerah yang diperbolehkan, itu aja. Patokannya apa, 0,0-nya itu di mana, daerah aja. Jadi kalau seperti ini maka 0,0-nya itu jangan diblok, tapi daerah lawannya yang diblok. Ini di kendala 1 atau constraint 1, sedangkan ini adalah di constraint 3, constraint 2 ya, seperti itu. Maka diblok sehingga yang putih bersih itu akan menjadi visible area, atau kita tandai dengan warna hijau. Nah, itulah visible areanya. Sehingga kita investigasi titik-titik maksimumnya, karena maksimum dari profitnya itu 120, 0,18 seperti itu. Terus ketemu perpotongannya 10,15 ya, seperti itu. Ya. Oke, terus dari visible area cari titik-titik yang sekiranya memaksimumkan, tapi yang kecil ini tentunya yang paling kiri ini nggak usah dihitung ya, cukup yang pojok-pojok yang sisi jauh dari 0,0 ya, kita geser ini grafisnya. Nah, untuk meyakinkan ikut, jadi nanti kira-kira 10,15 pasti maksimumnya kalau gambarnya benar ya. Kadang-kadang Anda juga salah menggambar. Oke, maka kita cari itu A ketemunya 900, B ketemunya 990, C ketemunya 1275, sehingga yang paling betul adalah titik yang C ya, yaitu 10,15 ya, seperti itu. Jadi itulah ulasan dari saya tentang linear programming, mudah-mudahan Anda memahami. Baik, dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.